Hai, selamat datang di video pembelajaran Harapan Bangsa. Perkenalkan, namaku Hiro, H-I-R-O, Hiro. Nah, kali ini kita akan belajar tentang alat transportasi air, kapal laut. Nah, penasaran kan? Disimak video berikut ini ya. Bertemu lagi dengan Miss Ayu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa? Kita akan berdoa. Lipat tangannya. Let's pray together. Father in heaven, thank you for this new day. As we start school, please be with us. Help us to learn well. May we grow in our knowledge and character. In Jesus' name, amen. Greeting. Good morning, Miss. Good morning, everybody. Good morning, Miss. Good morning, everybody. Sebelumnya kita akan mengucapkan kata super kita dulu ya. Kata super 1. Ya, kata super 1. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sekali lagi, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kata bijak, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, hari ini Miss Ayu akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana dan apa itu kapal. Nah, kalian simak terus ya pembelajaran kita hari ini. Kalian akan lihat Miss Ayu pergi kemana ya kira-kira. Ya, mari kita akan simak video pembelajaran kita hari ini. Nah teman-teman, kita sekarang udah ada di pantai dan juga kebetulan kita ada di dermaganya kapal. Nah, coba kalian lihat di sana. Di sana ada kapal juga. Di sini juga ada perahu. Nah, tahu nggak kalian? Kapal yang di sana sama yang di sini tuh berbeda loh. Nah, kalau yang di sini khusus dipakai untuk menangkap ikan oleh bapak nelayan. Ya, yang di sini khusus untuk menangkap ikan. Sementara kapal yang jauh di sana itu adalah kapal penumpang. Kalau seandainya ada yang menyeberang ke Nusa Penida atau Nusa Lembongan, kapal itu yang dinaiki. Nah, berbeda dengan kapal ini. Kalau kapal ini dipakai untuk menangkap ikan. Tahu ya kalian perbedaannya? Yang ini kapal khusus dipakai untuk menangkap ikan, dan yang di tengah sana adalah kapal penumpang. Nah, teman-teman, ini adalah jenis kapal yang dipakai untuk menangkap ikan oleh nelayan. Lihat ya, beda. Kalian bisa perhatikan. Itu adalah jenis kapal yang dipakai untuk menangkap ikan. Nanti kita akan lihat kapal berikutnya. Nah teman-teman, sekarang Miss sudah ada di dekat kapal yang khusus dipakai untuk penumpang. Nah, persis di tempat Miss berdiri ini adalah dermaganya. Nah, perhatikan di situ ya. Nah, tentunya sebelum kita naik kapal itu, kita harus membeli tiket. Tahu di mana membeli tiketnya? Nah, di situ adalah tempat untuk membeli tiketnya, ya. Di situ. Kalian boleh naik kapal kalau sudah membawa tiket, dan pastikan kalian sudah membeli tiket. Ya, jangan lupa kalau kalian mau naik kapal penumpang ini, kalian harus membeli tiket agar kalian boleh naik. Ya, anak-anak. Nah, hari ini Miss Ayu akan mengajak kita bersama-sama belajar tentang alat-alat transportasi. Alat-alat transportasi yang ada di air. Nah, salah satunya adalah kapal laut. Nah, kebetulan di sini sebelah Miss ada perahu di sini. Nah, nanti perahu ini sini ada mesinnya. Nah, itu adalah kapal jenis penumpang ya. Itu jenis penumpang, dan tentunya itu kapal khusus, isinya adalah orang-orang yang akan berekreasi ke seberang sana ya. Itu kapal khusus penumpang.
itu tidak bisa dipakai untuk menangkap ikan. Nah, jenis kapal yang untuk menangkap ikan nanti ada di situ. Nah, yang kecil-kecil itu adalah kapal untuk menangkap ikan. Jadi berbeda ya dengan kapal penumpang. Nah, teman-teman, di pembelajaran hari ini Miss juga akan memberikan 3 sikap yang harus kalian selalu ingat. Ya, kalian harus ingat. Nah, pertama yaitu rajin berdoa. Siapa di sini yang sudah rajin berdoa? Wow, semua angkat tangan, bagus. Yang pertama rajin berdoa. Yang kedua, kalian harus taat aturan. Mau aturan di rumah maupun di sekolah. Apalagi sekarang kondisinya masih belum bagus, kalian harus taat dengan aturan, ya, protokol kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan, ya. Setelah itu yang ketiga, kreatif membuat sesuatu. Ya, Miss yakin anak-anak sekalian tuh memang luar biasa kreatif dalam mengerjakan segala Kreativitas hari ini. Kreasi kapal dari bentuk-bentuk geometri. Alat dan bahan. Kita potong kertas origami dengan berbagai bentuk geometri, lingkaran, segitiga, segi 4. Ada HPS putih dan lem. Kita susun bentuk-bentuk geometri seperti ini. Jangan lupa beri lem di bawahnya sebelum kita menempel. Kita tempel semua. Nah, jadi deh kapal laut dari bentuk-bentuk geometri. Miss Ayu mau ulang kembali. Nah, kapal itu adalah salah satu alat transportasi yang ada di mana? Iya, betul, di air. Kalian tadi perhatikan. Nah, alat transportasi di air itu namanya kapal. Nah, tadi kalau kalian perhatikan, ya ada 2 jenis kapal nanti di situ. Yang pertama tadi adalah jenis kapal khusus penumpang. Yang kedua adalah jenis kapal yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan. Nah, tahu nggak kalian apa nama tempat kalau kapal bersandar? Iya, betul, di dermaga. Jadi kapal laut itu dia punya tempat untuk bersandar atau berlabuh. Nah, ingat kapal ada 2. Tadi kapal khusus penumpang dan kapal untuk menangkap ikan. Dan jangan lupa kalian dari juga perhatikan sebelum kita naik kapal, ya, khususnya naik kapal penumpang kita harus beli tiket juga. Ya, beli tiket juga kalian agar bisa naik ke dalam kapal. Nah, teman-teman, misalkan ulang kembali mengingatkan kalian 3 sikap yang perlu kita jalankan atau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi adalah rajin berdoa. Jadi kalian tidak boleh malas-malas berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau pergi berdoa dulu. Yang kedua, taat peraturan. Mau peraturan di rumah atau di sekolah. Ya. Yang ketiga, kalian harus kreatif dalam membuat sesuatu. Yang pertama, sebutkan 2 jenis kapal yang kalian lihat tadi, yang sudah Miss jelaskan juga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa nama tempat kapal kalau dia lagi berlabuh? Pasti ingat. Oke, Miss. Miss mau ingatkan kalian kata super 1. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Lagi sekali, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai di hadapan Tuhan. 3 sikap yang pertama tadi, rajin berdoa, taat peraturan, dan yang ketiga, kreatif dalam membuat sesuatu. Mari kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Lipat tangannya. Let's pray together. Father in heaven, thank you for helping us learn today. Please keep us safe as we go home. Help us love and obey our parents. In Jesus' name,
Emin greeting. Good day Miss, good day everybody. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Hiro. Bagaimana video pembelajaran tadi? Seru kan? Nah, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Oh ya, dan jangan lupa dibuat juga tugasnya. Bye-bye teman-teman. Seperti kupu-kupu terbang tinggi, meraih cita-cita yang cemerlang. Aku anak paut harapan bangsa, di dalam Tuhan aku pasti bisa. Seperti kupu-kupu terbang tinggi, meraih cita-cita yang cemerlang. Aku anak paut harapan bangsa, di dalam Tuhan aku pasti bisa. Aku anak paut harapan bangsa, di dalam Tuhan aku pasti bisa. Aku anak